Abu Nawas melakukan transaksi dalam mimpi. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu, gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asyik-asyiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini Baginda Raja memanggilku, memang gak bisa diundur besok pagi saja?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah. Dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka, jebakan apalagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh keterlaluan, sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjaiku, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Hei Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun bertanya, "Wahai Paduka, apakah ada yang sangat penting hingga malam-malam begini Paduka memanggil hamba?" Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja pun menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin kan aku habis berkunjung ke negeri seberang. Nah, aku punya oleh-oleh untukmu." Lalu Baginda Raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan itu dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. "Paduka, apa ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. "Gak ada Abu Nawas, aku mengundangmu kemari hanya untuk memberikan hadiah. Silahkan kamu bawa pulang," balas Baginda Raja. Dengan hati penuh yang gembira, Abu Nawas pamit pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian itu kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin yang dipakai Abu Nawas itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang-orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas itu. "Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Ada mungkin 5.000 dinar," pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu pun memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mampir dulu sini." Abu Nawas lalu diajaknya masuk rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih Tuan? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Aku ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai itu bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut
semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya kepadaku, aku siap bayar mahal Abu Nawas. Gimana kalau 2000 dinar?" kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang itu lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai itu bisa saja dirampas penjahat di jalan. Mending kau jual saja kepadaku. Dan nanti uangnya bisa kau belikan apa saja yang kau mau." Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui apalagi sampai ditipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. "Ya sudah Abu Nawas, aku bayar 4.000 dinar, kata si saudagar merajuk. "Mana boleh, cincin berlian indah begini dihargai 4.000 dinar. Ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. "Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar." "Ya sudah, 5.000 dinar. Tapi sekarang aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari untuk melunasinya," kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata tadi datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya, memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak hingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. "Loh, kok cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah kuterima," pikir Abu Nawas merasa heran. Dan keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. "Aku sudah menerima uang pembayaran 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya," ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. "Padahal aku belum merasa memberikan uangnya. Wah, kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu," pikir si saudagar permata. Lagian Abu Nawas juga mengaku telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli itu?" Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi
sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar kan? Kata saudagar itu. Merasa dirinya akan ditipu oleh si saudagar, Abu Nawas pun muncul akal untuk menipu balik. Iya betul, tapi masih ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah menjadi 6.000 dinar. Dan yang kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda Raja, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar pemberian Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku bayar yang 1.000 dinarnya, timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas siap-siap, maka mereka pun langsung berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan tingkah Abu Nawas. Itu mengapa jarimu dibalut dengan sapu tangan? Tanya si saudagar. Kemarin kan kamu memperingatkan aku, kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku, makanya aku tutupi dengan sapu tangan, balas Abu Nawas. Betul itu Abu Nawas, hati-hati, kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan, kata Abu Nawas membuka percakapan. Loh, kenapa mau kau jual Abu Nawas? Terus, kepada siapa kau menjualnya? Tanya Baginda Raja. Ya, itu kan hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya kepada saya? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata yang di samping saya ini Paduka. Iya, terserah kamu. Itu memang sudah menjadi hakmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. Yang ini kan cincin pemberian Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Apalagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakai Abu Nawas kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. Loh, bukan itu cincin yang mau aku beli, tapi yang cincin berlian kemarin, yang kau bilang pemberian Baginda Raja, protes si saudagar. Ya inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau nggak percaya silahkan tanya sendiri, timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Ada-ada saja akal Abu Nawas ini, pikir Baginda Raja. Dan cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja. Tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. Betul ini cincin pemberian Paduka? Tanya si saudagar permata. Iya benar, itu cincin pemberianku, jawab Baginda Raja. Mendengar itu si saudagar menjadi gemetaran. Ingat, sesuai perjanjian, kamu kan mau membayar 1.000 dinarnya di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku, pinta Abu Nawas. Tapi, kata si saudagar permata tak percaya. Tepati janjimu saudagar, kamu harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Si saudagar itu pun terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. Tunggu dulu, ini cincinnya kok nggak dibawa? Teriak Abu Nawas.
Si saudagar permata itu pun tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai oleh Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya raya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya."
ucap salah satu warga. Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri, ujar warga yang lain. Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang, sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian, ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo, silakan bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kemudian turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa dari kepalanya, hingga bercucuran darah cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman.
kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun, di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang cerdas dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menantang orang-orang Muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kegaduhan akibat orang asing itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dinilai membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun ar-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu, Baginda," kata sang menteri. Raja menyetujui usulan menterinya, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" kata dia. "Iya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya,
"Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tadi. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas, mengajukan pertanyaan. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. "Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali sebagai berikut. "Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah," kata Abu Nawas. "Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," tambah Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal," kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun ar-Rasyid pun kagum atas jawaban cerdas sang sufi.